Halo guys, sesuai judul dan kali ini atau di video kali ini gua bakalan ngasih beberapa tips tentang perawatan dan penggunaan MacBook ya. Ya agar MacBook kalian bisa bertahan atau jangka panjang lah untuk perawatannya. Kayak bagaimana cara untuk pembersihannya, terus untuk mematikan, shutdown, tutup, dan pengecasan dan lain sebagainya. Gua bakalan jelasin secara simpel aja ya, terkhususnya untuk pengguna-pengguna MacBook baru ya, yang migrasi dari Windows ke MacBook. Perawatannya sih bakalan agak beda ya dari Windows sendiri, dari MacBook. Dan gue ini jelasin tentang MacBook Air dari tahun 2017, terkhusus ya, dari tahun 2017 sampai tahun 2023, itu untuk perawatannya sama. Kalau untuk seri di bawahnya itu agak beda ya. Nah, jadi gue jelasinnya untuk seri tipe 2018 sampai 2023. Nah, kalian penasaran? Simak baik-baik videonya ya. Nah, untuk bagian pertama, kalau bodi MacBook kalian kotor, itu bisa banget kalian bersihin pakai tisu basah ya, tisu basah yang udah basah pastinya dari tisunya, atau kalian bisa pakai minyak kayu putih. Bagusnya sih minyak kayu putih ya untuk pembersihan bodi kalau bodi kalian kotor dari ini tanah, kotoran, debu dan lain sebagainya. Itu bagusnya pakai tisu basah ataupun minyak kayu putih. Itu opsi bebas kalian apa aja, yang penting jangan terlalu keras untuk di bagian bodi. Dan juga untuk di bagian bodi itu bagusnya dikasih case atau hard case. Nah, itu bagus banget di bodinya kalian kasih itu atau dipakein itu. Kenapa? Karena kalau MacBooknya tergores atau penyok, nah itu kan kelihatannya nggak enak banget ya. Nah, bagusnya kalian kasih case aja. Pertama, kegunaannya untuk melindungi. Lalu kedua, kalau MacBook kalian udah ada gores, nah itu kan jadi kan nggak bikin malu-malu ya, nggak bikin kalian malu tentang MacBooknya yang gores itu kan. Nah, itu enaknya untuk di MacBook, jadi kalian pakein case aja. Lalu untuk di bagian layar, nah untuk seri tipe 2018 sampai 2003, dia layarnya sendiri pakai teknologi Retina display, ada juga yang pakai teknologi Liquid Retina display. Nah, untuk saran dari gua, di bagian layarnya tuh jangan dikasihin screen protector ataupun anti gores. Karena untuk di tipe itu kalau kalian pakaiin screen protector ataupun anti gores, itu pertama bisa ngurangin ketajaman layar Retina displaynya. Jadi mungkin bisa ngebuat mata kalian cepat lelah karena ketajamannya berkurang. Kedua, kalau ada sedikit aja angin yang masuk, itu bisa nyebabin stengket atau jamuran di bagian layarnya. Nah, kalau udah terkena itu hilangnya susah. Nah, bersihnya gimana? Bagusnya sih bersihnya pakai lap kacamata ya. Kalian tahu lah ya, yang lap kacamata Fibron itu. Atau bagusnya pakai tisu kering, jangan yang basah ataupun cairan-cairan. Kalau emang susah kalian bersihin, pakailah air biasa ya, air biasa secukupnya, jangan terlalu banyak, jangan terlalu dikit juga. Kalian lap pelan-pelan, jangan terlalu ditekan juga, karena untuk seri tipe Retina display sendiri atau Liquid Retina display itu agak rentan ya kalau kalian tekannya, bisa ketekan banget, bisa rusak layarnya kan. Kalau ganti kan mahal itu. Jadi saran gua pelan-pelan aja untuk di bagian layarnya, jangan dikasih screen protector, dibersihinnya secara berkala aja. Nah, yang ketiga, untuk di bagian keyboard itu bagusnya pakai cotton bud atau pakai kuas yang kecil itu ya. Bagusnya sih pakai cotton bud ya kalau kalian susah di sela-sela keyboardnya. Kalian taruh minyak kayu putih di cotton budnya atau cairan lain, terus kalian gosok-gosok tuh pakai cotton bud. Nah, atau pakai kuas ya, tinggal kalian geser-geser aja. Kalau untuk di bagian sekitar trackpad lalu speakernya, kalian bisa pakai minyak kayu putih. Nah, itu bagus itu untuk perawatan MacBooknya. Nah, untuk penggunaannya sendiri, sebisa mungkin kalian jangan gunain MacBook kalian ditaruh di atas sofa ataupun kasur ya. Karena di MacBook sendiri itu nggak ada lubang khusus untuk penghantar panasnya. Kalau di Windows kan ada itu lubang penghantar panasnya di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Kalau di MacBook sendiri, lubang penghantar panasnya sendiri itu di bagian bawah bodinya. Jadi di bagian sini nih, di bagian bawah bodinya. Biasanya dia di bawah sini nih, atau di samping-samping sini. Nah, semisal kalau kalian
main di atas paha ya, di atas paha kalian ditumpuk di atas paha, kasur, sofa atau bahan-bahan yang mudah terbakar, itu bakalan terjadi panas, lalu bisa paling bahaya kebakaran di rumah kalian. Jadi sebisa mungkin kalian alasin atau pakai papan lah di atasnya yang keras gitu, kayak papan kayu, kaca, keramik dan lain sebagainya. Bagusnya untuk penggunaannya karena itu tadi hawa panasnya keluarnya dari bawahnya. Dan juga untuk di bagian keyboard, jangan kalian pakaiin pelindung keyboard yang jelly itulah, kalian tahu, gue lupa namanya itu, yang jelly itu jangan dipakein karena di MacBook sendiri hawa panasnya nggak keluar dari sela-sela bawahnya aja, yang bawahnya sini, bawah bodinya doang, tapi dari sela-sela keyboardnya juga dikeluarin hawa panasnya, dimaksimalin lagi di sela-sela keyboardnya. Jadi misal kalau kalian kasih pelindung keyboard, itu bisa nyebabin overheat. Jadi pengeluaran suhu panas dari sela-sela keyboard tuh nggak maksimal, bisa nyebabin overheat. Jadi bagusnya nggak usah kalian kasihin pelindung keyboard. Bagusnya seperti itu ya guys. Untuk pengecasan itu kalian samain aja kayak pengecasan HP. Colok dulu ke power listrik, baru colok ke MacBooknya. Jangan colok ke MacBooknya dulu, baru ke power listrik. Kenapa? Karena kalau kalian colok dulu ke MacBooknya, baru ke power listrik, itu bisa nyebabin arus kejut. Dan itu bisa ngerusak port kalian, apalagi yang pakai port MagSafe 3 yang magnet yang 2021 sampai 2023. Nah itu kan balik lagi ke MagSafe 3. Kalau kalian colok ke MacBooknya dulu, baru ke power listriknya, itu bisa nyebabin gosong di bagian sininya. Kalau untuk di bagian Type-C ya, chargeran Type-C itu bisa rusak di bagian portnya sana. Jadi bagusnya kalian colok dulu ke MacBooknya, baru ke power listrik. Untuk pengecasan seperti itu. Dari MacBook ke power listrik, ke power listrik ke MacBook. Ya, oh ya, maaf guys, maksud saya dari power listrik baru ke MacBooknya gitu lah. Sorry. Tadi dari power listrik baru ke MacBooknya biar nggak nyebabin arus kejut. Biar dia dinetralisin dulu di kepala chargernya. Nah seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah untuk fitur selanjutnya, untuk pengguna Windows ya yang baru migrasi dari Windows ke MacBook, biasanya kan penggunaan Windows kan habis dipakai langsung ditutup tanpa mematikan atau men-shutdown-kan MacBook ya. Nah itu sebenarnya nggak boleh untuk seri tipe MacBook. Kenapa? Karena yang kita sebelumnya bahas tadi, hawa panas yang keluar dari sela-sela keyboard itu, nah itu dia yang menyebabkan itu yang nggak dibolehin ya. Nah itu yang nggak dibolehin karena anjing apa coba. Nah untuk yang baru migrasi dari Windows ke MacBook, biasanya kan kalian habis penggunaan MacBook itu biasanya langsung kalian tutup tuh. Langsung kalian tutup, dah tinggal tuh tanpa kalian shutdown atau kalian matiin total. Nah sebenarnya di MacBook sendiri itu tidak direkomendasiin karena yang sebelumnya kita bahas hawa panas yang keluar dari sela-sela keyboard itu. Nah itu dia yang bisa nyebabin layar MacBook kalian stain gate ataupun jamuran yang bisa meninggalin bekas jejak kayak bekas jejak keyboard gitu. Nah itu bisa nyebabin itu dan itu nggak bisa hilang. Kalau kenapa kan ya lumayan oke lah, lumayan oke harganya juga ya. Bagusnya kalau untuk kalian tutup sleep seperti itu, bagusnya itu maksimal ditinggal itu 2 jam. Lebih dari 2 jam lebih baik kalian shutdown aja MacBooknya. Tapi kalau nggak nyampe 2 jam kalian tutup aja nggak apa-apa sih. Lebih nggak apa-apa juga. Tergantung dengan situasi kalian juga ya. Lebih baik di shutdown aja dari saya ya. Nah sekian dari gua tentang perawatan, tips perawatan dan penggunaannya. Selebihnya kalau kalian ada tambahan ya bisa banget ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa klik logo merah di bawah ya, atau bisa dibilang subscribe ya channel kita, dan juga kasih like kalau kalian suka videonya dan juga dislike kalau kalian nggak suka. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian yang baru migrasi dari Windows ke MacBook. Penggunaannya mungkin pastinya berbeda ya, perawatannya, penggunaannya pasti beda. Boleh banget kalian share ke teman-teman kalian. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan enaknya kita bahas apa lagi?